Tujuannya apa? Supaya ya siapapun yang mengolah kopi Indonesia itu bisa membuat standarnya itu setara dengan standar internasional. Karena kita sudah punya sumber daya alat ya, dan kita tuh tinggal implementasikan dengan knowledge dan teknologinya. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saya Hayat Mansur, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda untuk kita berbincang-bincang mengenai beragam topik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, apakah hari ini Anda sudah ngopi? Saya mengingatkan bahwa kopi yang kita minum itu memiliki sejarah panjang dan memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian kita. Apalagi Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Nah, berbicara mengenai kopi, Indonesia disebut sebagai rumah berbagai jenis kopi etnik Nusantara yang memiliki karakteristik rasa dan yang unik serta mendunia. Saya sebutkan beberapa contoh, misalnya kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja dari Sulawesi, kopi Kintamani dari Bali, dan ada juga kopi luwak. Nah, kopi-kopi ini dibudayakan di berbagai pulau dan memiliki perbedaan rasa serta aroma yang sangat kaya. Tapi tahukah Anda, sahabat perspektif baru, bahwa kopi yang diminum kita setiap hari itu terancam punah, sehingga perlu dilestarikan. Jadi hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai upaya melestarikan kopi Nusantara dengan seorang peracik dan penyeduh kopi profesional, yaitu Evani Jesslyn, yang juga pendiri sekolah kopi yang bernama Strada Coffee Academy. Salam perspektif Mbak Evani. Oh, halo Kak Hayat. Kasih teman-teman di perspektif baru udah menginvite saya di sini. Udah pada kopi belum ini? Kalau saya sudah. Nah, kalau Mbak Evani, apa nih kopi yang paling dinikmati atau yang paling digemari lah dari sekian banyak jenis kopi? Pagi ini saya sedang nyeduh kopi Papua. Wih, kalau kami punya kopi, jauh ambil. Enggak, ini Mbak Evani mau pamer, saya juga mau pamer. Nah, nah, ini saya ada kopi asli Lampung. Ada juga kopi Aceh Gayo. Nah, iya dong. Nggak mau kalah nggak mau Mbak Evani. Saya juga waktu melihat profil Anda Mbak Evani, saya ini terkejut ya. Mohon maaf, Anda seorang perempuan, tapi Anda lebih terpicut dengan aroma khas kopi daripada, mohon maaf, aroma parfum. Bahkan Anda mendirikan sekolah Strada Coffee Academy. Nah, bagaimana nih ceritanya Anda sampai terpicut dengan harum kopi? Ya, jadi mungkin saya mau sedikit cerita loh. Yang menarik, dulunya itu saya tuh nggak bisa minum kopi, Pak. Asam lambung, terus habis itu suka keringat dingin gitu ya. Terus habis itu, ya rasanya pahit. Itu adalah bayangan kopi yang saya miliki sebelum tahun 2010 gitu. Nah, terus saya habis itu kan sempat menjadi auditor di Amerika. Ya, ya udah kasih lembur-lembur gitu ya Pak. Terus habis itu sama teman kerja dikasih kopi. Nah, pas minum kopi pertama kali, saya mikir, oh ternyata rasanya nggak sepahit yang saya bayangin ya. Dan terus habis itu ketika sudah habis up, itu nggak ada efek-efek kayak mah atau keringat dingin dan lain-lain gitu. Terus saya tanya, oh ini apa? Terus dia, oh ini kopi Sumatera. Pada waktu itu kan di Amerika. Terus habis itu saya mulai tuh ke coffee shop gitu di Amerika. Kebanyakan mereka memang menjual kopi Sumatera dan Jawa gitu. Nah, terus setelah itu kan saya balik tuh ke Semarang. Saya pikir, oh saya udah bisa minum kopi nih. Terus habis itu pas saya minum kopi lagi, ternyata nggak bisa lagi. Oh bisa ya? Kenapa? Pada waktu itu sih, tapi ini kita ngomong di tahun 2012 ya. Saya
tidak mendapatkan jawaban, kenapa kok saya minum kopi Sumatera di Amerika tidak, saya minum kopi Indonesia di Indonesia kenapa? Terus Kenapa-napanya maksudnya Anda mengalami asam lambung gitu ya, Mbak? betul, asam lambung, keringat dingin, jantung berdebar gitu loh, Pak. Nah, terus, saya tanya ke teman saya bilang, "Ya habis kamu minumnya kopi lokal, coba kamu minum kopi impor." Tapi kan itu nggak nyambung ya, karena saya waktu di Amerika minumnya juga kopi Sumatera. Makanya saya sempat waktu itu juga ke Sumatera, ke Gayo, untuk mencari tahu karena penasaran kan, kok bisa ya kok sesampainya di Gayo, ketemu dengan beberapa produsen kopi, mereka lihat, "Wah, oh iya Mbak, kopi terbaiknya kita kebanyakan diekspor." Ini kita bicara timeline-nya adalah di 2012-an loh, Pak. Pada saat itu memang kebanyakan kopi Indonesia itu diekspor, sedangkan kita ya maksudnya tidak mendapatkan yang terbaik ya. Sedangkan ternyata, nah setelah itu kan saya cuman punya pemikiran gini, bagaimana caranya saya membawakan semua kopi-kopi terbaik dari seluruh Indonesia untuk disajikan di lokal tuh. Jadi saya tuh pengennya masyarakat lokal tuh juga tahu dan bangga deh bahwa loh kita ini penghasil kopi yang bagus gitu dan kita harus bangga akan ini. Nah, tapi kan saya nol soal kopi, saya bukan dari F&B, saya tidak tahu, sama sekali lah, soal industri ini. Makanya saya mencari tahu dan pada waktu itu memang untuk mencari sekolah kopi, itu susah banget. Timeline-nya 2012, 2013 ya, Pak. Nah, terus, akhirnya ya udah saya pas itu cari-cari, kebetulan ada input tuh dari luar negeri datang ke Indonesia, mengajarkan yang namanya Q-grader. Pada saat itu pun saya tidak tahu apa itu Q-grader, saya pokoknya mau belajar kopi. Udahlah masuk ke kelas itu dan itu ternyata kan sertifikasi Q-grader gitu. Jadi ya udah dari sana, oh semakin tahu bahwa, oh cara mengolah kopi itu seperti ini. Makanya setelah itu ya udah saya beli kopi-kopi yang masih hijau, masih mentah untuk kita bisa flasikan, untuk kita bisa pilih mana yang terbaiknya, lalu mau nggak mau harus belajar roasting lagi. Jadi saya, pergi kembali ke San Francisco untuk belajar roasting, lalu, di tahun 2016 saya berkesempatan untuk menjadi satu dari 10 finalis di seluruh dunia mengikuti ajang talent show Barista Farmer di Brasil. Pada saat itu barulah saya tahu bahwa, oh ternyata di dunia itu tuh ada sistem yang namanya Coffee Diploma, di mana kita itu bisa belajar semua, materi tentang kopi dari hulu sampai ke hilir. Modulnya itu ada 5, waktu itu ada, green, tentang perkebunan, sensory, roasting, barista, sama brewing. Nah, dari sana saya akhirnya memutuskan saya mau mempelajari semuanya dan saya mau mengambil sertifikasi untuk mengajar. Di tahun 2013 saya akhirnya memasukkan tuh sertifikasi internasional tersebut pertama kali ke Indonesia, yang sampai sekarang maksudnya udah, apa namanya, mulai banyak nih ya sekolah-sekolah kopi. Jadi awalnya itu memang saya tuh, pengen belajar kopi, tapi kayak, "Gimana ya?" Gitu. Sampai akhirnya ketemu, ternyata ada sertifikasi ini, akhirnya saya bawakan sertifikasi ini ke Indonesia. Eee, apa, pelajarannya gitu ya, Kak. Supaya apa, saya tuh cuma percaya gini, tadi kan Bapak juga udah ngomong ya, Indonesia itu sebenarnya rumahnya dari kopi. Kita mau ngomong Sabang sampai Merauke, sebuah kopi itu rasanya beda kan, Kak. Kita, bisa maksudnya dari hasil riset pun, kita tuh punya lebih dari 140 varietas kopi di Indonesia gitu. Berarti kan sumber daya alamnya Indonesia sendiri soal kopi ini kan bagus banget ya. Jadi kalau misalkan kita bisa kombinasikan dengan sumber daya manusianya yang memiliki pengetahuan untuk mengolah kopi, itu kan akan menjadi kayak luar biasa gitu loh. Nah, betul, luar biasa. Setelah Anda mendapatkan sertifikat internasional, nah Anda mendirikan, akademi kopi di Indonesia. Nah, mengapa Anda mendirikan akademi kopi? Apakah peminatnya banyak? Padahal saat itu ya kita bicara, lampau, orang kalau mau belajar dulu kan ya belajar alat musik lah, kursus ini, kursus itu. Nah, ini kursus kopi itu suatu hal yang baru. Betul. Karena tujuan saya bukan hanya untuk komersial ya. Jadi
Tujuan saya itu tadi, kayak saya ingin men-sharing-kan pengetahuan yang saya tahu ini kepada masyarakat yang lebih luas. Tujuannya apa? Supaya ya siapapun yang mengolah kopi Indonesia itu bisa membuat standarnya itu setara dengan standar internasional. Karena kita sudah punya sumber daya alat ya, dan kita tuh tinggal implementasikan dengan knowledge dan teknologinya. Nah, gitu loh, Pak. Tujuan awalnya itu. Nah, apakah banyak peminatnya, Mbak, waktu itu? Kalau sekarang sih saya yakin banyak sekali. Kalau sekarang di awal tidak gitu, tapi kita lanjut aja, kita banyak memberikan beberapa seminar-seminar ke beberapa tempat di Indonesia. Jadi di situ adalah tempat tuh ya kita bisa sharing juga ya apa yang saya ketahui gitu. Dan praktek di lapangan kan sudah pasti berbeda gitu kan. Jadi ya harapan adalah apapun yang saya sharing itu bisa memberikan sebuah insight baru bagi teman-teman di industri kopi yang sudah sekian lama gitu eee, kopi gitu. Nah, Mbak, apakah peracik dan penyeduh kopi profesional di kita ini SDM-nya ya, sudah sama, udah standar dengan, para peracik dan penyeduh kopi profesional di luar negeri? Oh, kalau saya rasa kalau sekarang ini ya sudah ya, Pak, kan juga, terkait kayak kejuaraan itu sudah banyak ya juara-juara yang dari Indonesia. Jadi sebenarnya ya sekarang kalau saya bicara tadi di tahun 2012 banyak sekali kopi yang diekspor keluar, di titik sekarang, timeline sekarang ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang sadar gitu bahwa memang kopi-kopi kita enak, asal kita bisa pilihnya ya. Dan maksudnya sudah mulai banyak juga kafe-kafe yang menyajikan kopi Indonesia gitu. Jadi rasa bangga terhadap kopi Indonesia ini tuh sudah bisa kita lihat juga saat ini gitu. Termasuk siapa yang ada di industri kopi ini sudah mulai melek terhadap nikal bagaimana cara mengolah kopi dengan standar internasional itu mereka sudah mulai melek gitu loh, gitu untuk ini ya. Jadi demand permintaan untuk akademi atau pengetahuan kopi pun juga sudah semakin meningkat. Nah, Mbak Eva nih, Anda kan mempelajari kopi dari hulu ke hilir. Nah, yang tadi kita bicarakan adalah saat ini, posisi kopi di hilir, yaitu di penikmat, di kafe-kafe dan sebagainya. Dan sekarang sudah sangat bertumbuh lah, banyak kafe menyeduhkan kopi Indonesia, banyak juga, para barista yang hadir dan sebagainya. Nah, di hilir ini memang sekarang lagi booming ya, apalagi sekarang banyak juga penjajah kopi keliling dengan sepeda dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara ke hulu. Ketika hilir ini, meningkatkan permintaan kopi, kita lihat di hulu. Di hulu ini kopi-kopi kita sedang mengalami, katakanlah dalam tanda kutip, "ancaman kepunahan kopi Nusantara". Salah satu faktornya adalah petani kopi milenial kita makin berkurang. Kalau di hilir, tadi perakit dan penyeduhnya banyak, karena Anda juga mendirikan sekolah akademi. Nah, bagaimana Anda melihat mengapa petani milenial kopi kita ini makin berkurang, malah lebih banyaknya di hilir? Apakah memang pendapatannya di hilir lebih tinggi sehingga, "Ah, males ah di hulunya jadi petani kopi." Kalau saya rasa krisis petani milenial itu sempat sempat terjadi, Pak, sebelum 5 tahun terakhir belakangan ini. Tapi sekarang ya dengan zamannya Instagram dan lain-lain gitu ya, kita kan jadi tahu dan kita melek terhadap bagaimana cara dunia internasional itu mengolah kopi ya, Pak. Contoh, bagaimana cara orang di Ethiopia mengolah kopi, cara orang di Panama, di Brasil mengolah kopi, di Kolombia gitu ya. Yang saya tahu, mungkin saya salah nih, akhir-akhir ini pula banyak anak-anak muda yang sudah mulai masuk ke untuk untuk mengolah kopi. Tapi ya, apakah jumlahnya banyak sekali? Ya mungkin saat ini tidak, karena untuk masalah knowledge dan pengetahuan ini kan kebanyakan kita bisa dapatkan di kota ya. Sedangkan kalau misalkan kita kayak dulu, itu apakah, mereka yang memiliki knowledge ini, banyak yang mau bermigrasi ke pedesaan tersebut, mungkin begitu arah situ ya. Cuman yang saya tahu, banyak juga teman-teman akhirnya bahwa, kok bisa ya di Kolombia ada kok cara pengolahannya seperti ini.
kita di Indonesia juga kayaknya bisa loh. Terus mereka mencoba untuk belajar bagaimana cara mengolah kopi dan mereka menetap di sebuah daerah. Contoh kayak di Flores di Toraja gitu. Untuk mengolah kopi-kopi hasil dari daerah tersebut gitu. Yang menghasilkan beberapa kopi dengan nilai yang cukup tinggi juga. Jadi kalau sekarang ini juga ada kompetisi yang namanya kompetisi Mindim yang dihilirkan, yang dilombakan skill baristanya nih. Kalau yang di hulu itu yang dilombakan itu adalah hasil biji kopinya ini. Tuh, itu sudah mulai banyak saat ini dan untuk kita membawakan kopi-kopi ini ke internasional untuk acara cupping itu sekarang juga sudah banyak dan sudah mulai diakui gitu, Pak. Nah, di sektor hulu ini kan selain pelakunya atau SDM-nya yaitu petani-petani kopi yang sekarang kita punya banyak yang mulai menua dan kita harapkan tumbuh petani kopi milenial yang untuk meneruskan ini. Nah, tanaman kopi juga saya baca laporan di media massa itu menghadapi tantangan yang sangat serius dari adanya perubahan iklim atau krisis iklim yang bisa menyebabkan punahnya kopi-kopi etnik Nusantara. Nah, apa yang harus dilakukan, Mbak? Ini menurut eee, perspektif saya saja ya, Pak. Nanti kita bisa diskusi juga di sini. Jadi ketika saya studi banding 3 ke beberapa negara ya, contoh kayak Vietnam. Pohon-pohon kopi yang sudah tua itu mereka pasti regenerasikan. Karena apa? Tanahnya itu kan butuh untuk dinutrisi ulang gitu, Pak. Sehingga sekali mereka menanam lagi, itu produktivitasnya itu menjadi bagus. Contoh lah, kayak di Vietnam itu terakhir saya ketika ke sana bulan Februari tahun ini, itu mereka bilang 1 hektarnya itu bisa menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton. Literatur yang pernah saya baca juga, untuk di Brasil, itu per 1 hektar bisa menghasilkan sampai 6 ton. Ketika saya berkeliling di Indonesia, 10 tahun lalu, saya tanya tuh, 1 hektar di sini tuh bisa menghasilkan berapa ton ya? Terus mereka jawab kurang lebih sekitar 1 ton. Saat ini ya ketika saya berkeliling, jawaban mereka itu kisarannya di sekitar 700 kilo, 700 sampai 800 kilo. Yang pertama, beberapa pohon-pohon kopi di Indonesia itu sudah mulai tua ya, Pak. Dan maksudnya kita memang perlu regenerasi pertanian kopi ini. Tapi tidak dipungkiri juga banyak lalu yang menggantungkan hidupnya dari si hasil kopi ini, Pak. Jadi pasti kan mereka bingung ya, ketika ini mau diregenerasi, pastinya kan berarti ada masa-masa tidak ada hasil kopi ini. Mereka hidup dari mana? Jadi kalau saya rasa ini adalah sebuah problem yang sebenarnya kita mesti selesaikan itu secara satu negara. Jadi mereka itu harus turun tangan. Karena gini, kayak misalkan di negara-negara lain, pupuk itu kan mereka bisa itu bilang kemarin ke di floor itu untuk mereka mengakses pupuk aja susah gitu loh, Pak. Jadi ya secara produktivitas mau ditingkatkan itu juga ya tentunya jadi lebih challenge dan lebih sulit gitu sih, Pak. Jadi kalau ditanya, ini harus apa? Wah ya ini sudah ngomongnya kita perlu peran pemerintah secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan ini agar produktivitas di Indonesia bisa kembali ke masa kejayaan. Itu menurut perspektif saya ya. Nggak tahu, Pak Hayat bisa menambahkan sesuatu di situ. Nah, kalau dari perspektif saya, di hilir ini bisa berkembang, bisa bagus seperti saat ini gitu kan. Booming itu salah satunya karena peningkatan kualitas SDM kita dalam mengelola kopi di hilir ya. Di mana Anda di situ juga berperan dengan menghadirkan akademi kopi gitu kan. Nah, apakah Anda tidak tertarik untuk mendirikan akademi kopi di sisi hulu yang untuk meningkatkan kualitas SDM terutama kualitas petani kita untuk bagaimana membudidayakan kopinya. Karena kalau di sektor hulu ini bermasalah, katakanlah di sektor hulu produksinya makin menurun, yang akan terimbas adalah di sektor hilirnya, ketiadaan pasokan kopi. Nah, apakah Anda tertarik juga untuk mendirikan sekolah kopi di hulu? Tertarik, Pak, tertarik. Gini, ketika kita ngomongin soal edukasi deh ya, Pak, ya. Semisal mereka sudah teredukasi gitu, tapi kita juga memerlukan senjatanya. Apa ini senjatanya? Contoh-contohnya itu ya bantuan dari pemerintah berupa kayak misalkan mudahnya
akses terhadap pupuk, gitu. Pemerintah terkait peralatan kopi. Karena ya kita tidak kiri ya Pak, teknologi itu juga berperan gitu ya, untuk membuat kualitas kopi ini naik, gitu. Tepat tempat pemrosesan kopi, itu juga sangat mempengaruhi hasil dari kopi itu sendiri. Ini semua kan high capital investment, gitu. Ini kan juga menjadi sebuah hal yang perlu kita solve juga. Selain betul, bagaimana caranya petani-petani kopi atau millennials ini untuk bagaimana sih caranya budidaya kopi yang baik, bagaimana sih cara proses kopi yang baik, pastinya itu sangat berpengaruh ya Pak, knowledge itu berpengaruh. Tapi capital investment ini juga sangat berpengaruh. Sedangkan kalau yang di hilir ini kan banyak sekali barista baru, banyak sekali coffee shop baru dengan semua teknologi-teknologi yang ada gitu kan Pak. Kita bisa gunakan semua untuk mengoptimalkan hasil dari kopi. Contoh mesin roasting dah. Mesin roasting kalau misalnya kita gunakan teknologi yang bagus ya, hasilnya pastinya lebih bagus dibandingkan misalkan kita manual, misalkan gitu ya Pak ya. Nah, terakhir Mbak Evani, bisa diberikan contoh best practice dari penghasil kopi terbesar lainnya dalam menjaga, budidaya kopi mereka masing-masing. Katakanlah pesaing kita, di dunia itu Brazil dan Vietnam. Nah, bagaimana cara mereka menjaga budidaya kopinya? Salah satu contoh yang saya pernah pelajari kayak di Vietnam gitu ya Pak. Mereka itu peran government ini menjadi sangat penting dan krusial gitu Pak, di mana bibit kopi, terus, habis itu kayak pupuk, teknologi, itu mereka tuh benar-benar support. Dan yang di-support itu bukan hanya petaninya ya, tapi perusahaan yang menyuplai ini semua. Dalam arti gini, mereka itu bisa mendirikan sebuah perusahaan, yang mana itu mereka kayak benar-benar lindungi gitu Pak, sampai di satu titik menjadi cukup besar, cukup mandiri untuk bisa mandiri, ya kan, dan maksudnya tidak ada kompetitor lain pada saat itu. Jadi membuat perusahaan ini benar-benar bisa mandiri, lalu setelah itu baru dilepas, ya kan, dilepas untuk mandiri, ya udah lalu bisa jalan sendiri, baru dibuatlah kayak sejenis kompetitornya misalkan lah. Tapi kan maksudnya ini satu persatu jadiin gitu loh, jadiin sebuah yang bagus terhadap permainan harga, terhadap ketika orang-orang pintar ini mau berkontribusi terhadap satu industri itu mereka merasa ya total sebelum di industri menjadi sehat. Ada support-support tersebut. Oke, makasih Mbak Evani atas perspektif Anda. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa kopi lebih dari sekadar hitam pekat di cangkir. Dia adalah sejarah, budaya, ekonomi, dan harapan bagi banyak masyarakat yang terlibat. Jadi, dukungan kita terhadap upaya melestarikan kopi Nusantara sangat penting. Terima kasih, dan silakan melanjutkan minum kopi Anda.